Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang ngikut Tuhan, yang sudah percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, harusnya kita itu menikmatin semua yang Tuhan janjikan, semua berkat Tuhan. Harusnya setiap orang percaya yang ngakunya dipenuhi Roh Kudus harus mengalami Kristus, harus menikmatin semua janji berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saya ngomong berkat, bukan materi saja, berbicara materi saja, tapi dalam segala hal. Kehidupan kekristenan kita ini harus menikmati apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu harusnya digenapi. Tapi banyak dari kita tidak bisa menikmati semua yang Tuhan janjikan, karena tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kunci orang sukses dan berhasil adalah mudah sekali loh. Tinggal bersama Tuhan, jalan bersama Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus, ngikutin apa yang Dia mau, ngikutin apa yang Dia inginkan. Baru hidup kita dipimpin Roh Allah setiap hari. Kalau orang dipimpin Roh Allah, ya pasti berubah sikapnya, tindakannya, karakternya. Orang yang dipimpin Roh Allah semakin mencerminkan kerajaan Allah yang di muka bumi ini. Dia menghidupin prinsip kerajaan Allah. Dia menghidupin gaya hidup kerajaan Allah. Tidak mungkin bersikap seperti orang dunia, berkelakuan seperti orang dunia. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, dia akan pikul salib, sangkal diri dan mati daging. Menaruh hatinya, pikirannya, perasaannya sama Tuhan. Kalau kita mau ingin diberkati dalam banyak hal, ingin Tuhan bikin berhasil dari semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan, sangat mudah sekali. Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan akan memimpin dan menuntun kita. Janjinya harusnya digenapi dalam kehidupan orang percaya. Tapi banyak orang percaya tidak bisa sampai ke sana, karena ada bagian yang harusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Kita sekarang buka di 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Tabut Allah dalam perjanjian lama, lambang dari kehadiran Tuhan sendiri. Tabut Allah berbicara tentang manifestasi pribadi Tuhan yang hadir di tengah bangsa Israel. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir di padang gurun, dia dilindungin, diproteksin, dijagain, karena ada tiang awan dan tiang api sebagai lambang dari kehadiran Allah itu sendiri. Makanya ketika dia panas, tidak merasakan panas karena ada tiang awan. Ketika malam harusnya ngerasain dingin, tidak akan dingin, tapi karena ada tiang api. Bukti penyertaan Tuhan, bukti kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan ini yang penting. Kalau kita ini, hidup kita ini bersatu dengan Tuhan, ngalami Tuhan, dan kita benar-benar merasakan hidup kita ini dekat dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, hidupmu pasti berubah. Penyembahan yang masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan adalah penyembahan yang benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang ada dalam diri kita ini membuat hidup kita itu di dalam pengurapan. Setan tidak bisa sentuh, setan tidak bisa jamah, setan tidak bisa hancurkan, tipu daya. Kalau kita tinggal di dalam hadiratnya, tinggal bersama Tuhan. Simple, kalau kita mau berhasil, sukses, atau apapun juga yang kita kerjakan berhasil, cukup ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Perhatikan ayat yang ke-11-nya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Karena kehadiran Tuhan, rumahnya Obed-Edom diberkati. Karena apa? Kehadiran Tuhan. Kalau ada kehadiran Tuhan dalam hidupmu, manifestasi pribadi Tuhan itu real dan nyata dalam kehidupanmu, harusnya hidup kita semakin hari semakin powerful, semakin memiliki dampak dan otoritas yang luar biasa sekali. Tapi pada kenyataannya, orang Kristen yang ngaku Kristen tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, justru hidupnya malah kacau dan berantakan. Di mana ada kehadiran Tuhan, harusnya hidup kita mengalami kemenangan, breakthrough dan terobosan. Sekarang buka di 2 Korintus pasal yang ke-3, mulai ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah,
Di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau ada kehadiran Tuhan manifestasi dalam hidupmu, harusnya hidupmu berubah. Harusnya kelakuanmu itu berubah. Sekarang kita akan lihat bait Allah di dalam perjanjian lama. Bukti kehadiran Allah di dalam perjanjian lama adalah adanya tabut Allah. Itu bukti dari kehadiran Allah. Tapi di perjanjian baru, sebenarnya siapa sih tabut Allah itu? Kita buka di 1 Korintus pasal yang ketiga, yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Kita ini sekarang jadi tempat tinggalnya Tuhan loh. Di dalam perjanjian lama, Tuhan manifestasi kehadirannya karena ada tabut Allah. Di perjanjian baru, kita sendiri hari ini tubuh kita adalah bait Allah. Di mana kita pergi, dimanapun kita berada, kita disertain Tuhan, dijagain Tuhan, diproteksi Tuhan, dilindungin Tuhan. Sekarang buka di Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-16 mulai. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu. Roh Allah itu menyertai kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Roh Kudus tidak hanya menyertai, dia juga tinggal di dalam kita. Kita ini jadi baitnya Allah. Jadi tempat tinggalnya Tuhan. Harusnya orang percaya yang ngaku ada Tuhan di dalamnya, ada hadirat Tuhan, hidupmu jadi berkat loh. Hidupmu jadi berkat. Hidupmu jadi contoh bagi banyak orang. Hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita hari ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang itu bisa melihat manifestasi dari kehadiran Tuhan. Tapi hari ini banyak orang Kristen tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, malah hadiratnya menyebalkan, menjengkelkan, kelakuannya bikin kesel orang lain. Kalau kita seperti itu, hidupmu bukan dipimpin Roh Kudus, tapi dipimpin daging. Kita harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, artinya orang itu bisa lihat terang-terangan, dan karena kemuliaan itu datang dari Allah, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Penting sekali ini perjalanan kita hari ini, berjalan bersama Tuhan, terus dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian dan diubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Bangsa Israel itu gambaran dari perjanjian baru hari ini. Hakikatnya digenapinya di perjanjian baru. Dari perbudakan, dari dosa, dari hukuman dilepaskan untuk menggenapi masuk tanah perjanjian. Tanah perjanjian kita hari ini bukan Israel, Yerusalem. Tanah perjanjian kita adalah surga. Langit baru dan bumi baru, itu tanah perjanjian kita. Bangsa Israel dulu diperbudak, mau dikeluarkan dari tanah Mesir lewat padang gurun menuju tanah perjanjian. Dan hari ini kita yang ada Roh Kudus, yang dipenuhi Tuhan, yang dipimpin Tuhan. Bahkan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, otoritas. Artinya hari ini harusnya nggak ada orang Kristen yang membeli stres, bingung, kacau. Loh, kok nyatanya banyak yang kacau, Pak? Kok nyatanya banyak yang hidupnya ngawur, Pak? Kenapa, Pak, sampai hari ini orang Kristen masih banyak babak belur? Dengerin baik-baik. Kenapa orang Kristen banyak babak belur? Dia tidak hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menyertai, dia tinggal di dalam kita, dia menyertai kita. Tapi dia nggak bisa memimpin hidup kita karena daging kita yang kontrol dan mengendalikan. Pikiran kita tidak sejalan dengan firman. Kemauan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berjalan mau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri, kita lakukan semau kita sendiri. Seperti yang kita mau, seperti yang kita ingin, kita lakukan begitu rupa. Tanpa peduli Tuhan, tanpa izin Tuhan. Ya, kamu pingin berhasil, pingin sukses. Kalau kamu ngotot hidup dipimpin daging, ya mana bisa? Kalau kita ingin sukses disertain Tuhan, seperti rumah Obed Edom disertain Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ini penting sekali. Inti dari semua apa yang saya ajarkan, apa yang saya khotbahkan adalah orang Kristen harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan.
memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, menaruh hatimu, pikiranmu, perasaanmu di hadapan Tuhan, engkau menyerahkan sepenuhnya, engkau baru bisa pikul salib mati tangis sangkal diri, baru bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Kenapa orang susah hidup ngelakuin firman? Karena hidup dipimpin oleh amarahnya, dipimpin egonya, dipimpin oleh keinginannya, dan dipimpin oleh hawa nafsunya sendiri. Akhirnya apa? Lenyap dalam kebinasaan. Bukankah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan? Yang tanpa terselubung orang harusnya bisa melihat kemuliaan itu. Dan Tuhan menyertain kita. Harusnya kalau Tuhan menyertain kita, kita sebagai bait Allah kemanapun kita pergi, Tuhan menyertain kita. Bapak Ibu bisa bayangkan Tuhan yang tinggal di dalam kita, Tuhan yang menyertain kita. Kemana engkau melangkah, ketemu dengan siapapun juga, orang itu akan merasakan Tuhan. Kamu ingin deal bisnis dengan orang lain, atau dengan klien atau siapapun juga deal bisnis, karena ada Tuhan. Tuhan campur tangan menyertai. Kalau engkau tahu kehadiran Tuhan begitu real dan nyata. Tapi banyak orang nggak peduli dan nggak mau tahu tentang Tuhan, kehadiran Tuhan yang menyertai hidupnya. Dia cuek, dia lebih pikirin fokus pada dirinya sendiri, kemauannya dan kehendaknya sendiri. Tidak heran orang-orang yang begini ketemu problem dan ketemu masalah terus. Ketemu gegeran dengan orang lain nggak cocok, dengan orang lain tidak suka, dan akhirnya banyak yang kepahitan, sakit hati, bahkan jadi batu sandungan. Bapak Ibu, kita itu dipanggil untuk jadi serupa segambar dengan Dia loh, supaya orang di sekitar itu diberkatin Tuhan loh. Tapi kalau kita dipenuhi keinginan daging dan hawa nafsu kita, tidak heran yang harusnya Tuhan yang bertata dalam diri kita, Dia tidak bisa bertahta dan berkuasa lagi karena daging dan kehendak kita yang mengontrol dan mengendalikan. Bayangkan, tidak heran lalu jadi trouble, jadi masalah, jadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Rumah Obed-Edom diberkati karena ada tabut perjanjian. Hari ini Tuhan tinggal di dalam hati kita. Dia bersemayam di dalam batin kita. Dengerin baik-baik. Dia tidak hanya tinggal di dalam, Dia menyertai. Hidup kita semakin hari disertai Tuhan. Pasti Tuhan bikin buat sukses dan berhasil. Apa saja yang dikerjakan tangan kita, Tuhan bahkan bikin berhasil. Pekerjaanmu diberkatin Tuhan, pelayananmu diberkatin Tuhan, keluargamu diberkatin Tuhan, kata-katamu diurapin Tuhan, tindakan perbuatanmu diurapin Tuhan, diberkatin Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan tinggal di dalam kita, harusnya apa yang terjadi? Powerful sekali. Kedahsyatan Tuhan manifestasi di muka bumi ini. Harusnya kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang Kristen tidak bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kelakuannya, sifatnya, tindakannya, perbuatannya persis seperti orang dunia. Persis kelakuannya. Bahkan cenderung menjadi manifestasi dari pekerjaan setan. Tindakannya persis, perbuatannya persis. Lalu kalau kita ini ngaku anak Tuhan, yang sudah percaya Tuhan, harusnya kita menanggalkan manusia lama kita kok. Menanggulkan semua dosa lama kita, kelemahan kita, kita taruh di mezbah Tuhan. Biar Tuhan gantikan kekuatan, otoritas, dan kuasa untuk memampukan kita berjalan dalam kemurnian hati, ketulusan hati. Hari ini kita mau taruh hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau membuat hidup kita ini semakin hari semakin dipakai untuk menyenangkan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang kau perbuat hari ini, apapun yang kau lakukan hari ini, semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Hari ini banyak orang stres, bingung, keluarganya kacau, bisnisnya berantakan, hidupnya awut-awutan. Kamu sebenarnya ada Tuhan gak di dalam hidupmu? Atau dagingmu yang ngontrol dan mengendalikan? Selama ini apa coba yang diputuskan, yang diambil dari semua tindakan perbuatannya? Benar gak menyenangkan hati Tuhan? Benar gak sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau berbuat semau kita sendiri? Kalau keluargamu berantakan, kamu gontok-gontokan, geger berantem dengan suami, sebenarnya kenapa? Apa benar kamu hidup dipimpin Roh Kudus atau malah dipimpin daging? Karena kamu merasa benarmu sendiri, hebatnya sendiri, pintarnya sendiri. Bahkan kita ini menjadi lebih pintar daripada Tuhan kadang. Mintarin, gantiin Tuhan buat orang lain. Kita mudah menghakimi, menuduh, memfitnah, perlakuan buruk orang lain karena merasa kita ini hebat, pintar. Orang kita dipanggil untuk jadi berkat, kenapa kita bisa berlaku sikap jahat seperti itu?
Dari mana sikap jahat itu? Bukankah kita harus belajar pikul salib, sangkal diri, matiin daging semua keinginannya, supaya hidup kita benar-benar real, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan yang harusnya tidak terjadi dalam kehidupan kita, harusnya kita semakin diberkati, dipromosi, diurapi, dipakai Tuhan secara luar biasa. Harusnya hidup kita semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar dan dahsyat loh. Harusnya Tuhan bekerja manifestasi dalam kehidupan kita. Tapi kalau hari ini masih kacau dan berantakan, hidup masih ngawur, pikiran masih seenak perut kita sendiri, putus asa, bingung, kepahitan, sakit hati, itu adalah perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, harusnya kita tanggalkan. Tapi kalau kita ini kejar Tuhan setiap hari, kita sadari Tuhan menyertain kita, Tuhan mengurapin kita, Tuhan tinggal di dalam kita, kita melakukan segala sesuatu bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, tapi karena roh Tuhan. Harusnya hidup kita menikmati semua keajaiban, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Memang gak selalu mulus perjalanan kita. Kita akan disekolahkan lewat sekolah padang gurun, lewat sekolahnya Roh Kudus, sekolah pemurnian hati. Kalau kita gak lulus sampai situ, kita menjadi orang yang kedagingan dan penuh hawa nafsu. Hari ini kita percaya bahwa Roh Tuhan tinggal di dalam batinmu, dalam hatimu, Dia bertahta dan berkuasa. Saya ulang berkali-kali kalau Bapak Ibu rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kenapa kok Tuhan mau hati kita? Tuhan mau hati kita. Selama sebulan ini saya ngomong masalah hati ini. Kenapa Tuhan mau hatimu? Dipersembahkan untuk korban yang benar-benar sepenuhnya untuk Tuhan. Karena Tuhan mau bertahta sepenuhnya dalam hidupmu, menguasai dan mengontrol hidupmu. Sampai kita gak punya hak lagi. Kita melakukan kehendak Tuhan saja. Semakin kita nurut, berjalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, hidupmu akan mencapai destinasi Tuhan, destinasi ilahi. Ada hal yang kau gak pernah pikirkan, ada hal yang gak pernah kau rindukan, tiba-tiba Tuhan nyatakan. Tidak heran orang-orang model kayak begini ya. Dia akan berjalan, tidak akan menjadi lelah. Dia akan menjadi naik terus dan tidak akan pernah turun. Dia dipromosi terus. Orang-orang model kayak begini adalah orang yang berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, bukan berjalan maunya sendiri. Amin. Kita tuh ribut, berantem dan gegeran dengan orang lain karena kita ini merasa diri kita ini lebih hebat dari orang lain, tanpa kita pedulikan Tuhan yang menyertai, yang membimbing dan mengurapin kita. Harusnya semakin hari semakin kita taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya hati ini harus untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Dagingmu harus disalibkan benar-benar. Itu daging kalau nggak disalibkan menonjol, mengendalikan, menguasai, menjerat begitu rupa, menyeret kita dengan berbagai keinginan dan ujungnya kita akan jatuh di dalam dosa. Hari ini harusnya kemana engkau pergi, orang di sekitarmu diberkatin Tuhan. Karena hidup kita merepresentasikan dari kerajaan Allah. Bayangkan kalau Tuhan tinggal di dalam kita, menjadi representasi surga melalui hidup kita, otomatis kalau Tuhan manifestasinya begitu powerful, kau memiliki hubungan kedekatan dengan kata-katamu penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tindakanmu mencerminkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Apapun yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan mencerminkan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Rumah Obed-Edom diberkati. Hari ini tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah. Tubuhmu adalah sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Karena ada tabut perjanjian di rumah Obed-Edom. Rumah Obed-Edom diberkati bersama keluarganya. Apa saja yang dikerjakan tangannya, Obed-Edom dibikin berhasil. Karena ada hadirat Tuhan yang menyertai. Dan hadirat yang sama yang tinggal di rumah Obed-Edom itu tinggal di dalam hatimu dan hati saya. Hidupmu harus semakin memiliki dampak dan otoritas. Belajar terus. Waktu di padang gurun, matiin daging, ego, dan hawa nafsumu. Serahin sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan kerjakan sesuatu yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa untuk masa depan kita bersama Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Tuhan, buat kami mengerti kehendak-Mu, bahwa kami masuk dari dimensi kedalaman isi hati-Mu, supaya kami berjalan dalam ketepatan ilahi. Kami tidak berkutat kepada dosa dan pelanggan serta kekurangan serta kelemahan orang lain. Kami berpusat pada pusat kehendak-Mu. Hati kami menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Ini hidup kami persembahkan untuk Engkau. Ambil sepenuhnya hati kami. Biar Engkau sendiri yang mau bekerja, berkuasa, bertindak. Kami mau ngikut apa yang Engkau mau, supaya destinasi Tuhan dalam kehidupan kami digenapi. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami percaya anugerah dan kemurahan-Mu, kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah menyertai hidup kami. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dan diberkati Tuhan. Bahwa semua orang yang rajin mendengarkan apa yang hamba-Mu sampaikan ini, mereka dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar kenal Tuhan, tapi memiliki kedalaman hubungan cinta dengan Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Miliki kedalaman hati dengan Tuhan sendiri. Tuhan, nama-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan syukur kami buat Raja kami segala Raja. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, and God bless you.